Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas mengatakan Israel telah mengabaikan seruan dari sekutu untuk tidak memperluas operasi militernya. Netanyahu siap ambil jalur militer secara mandiri karena Israel tidak terikat pada kesepakatan internasional apapun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan percaya diri mengatakan Israel telah mengabaikan seruan dari sekutu untuk tidak memperluas operasi militer di Gaza, Lebanon, dan Iran. Alasannya bahwa tindakan tegas telah mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan memperkuat keamanan jangka panjang Israel. Netanyahu siap ambil jalur militer secara mandiri dan menegaskan bahwa Israel tidak terikat pada kesepakatan internasional apapun. אמרתי לו, אנחנו הולכים לאיראן, כי אני לא מחכה שהצוררים עלינו, הצוררים שמכריזים בריש גלי שהם רוצים להשמיד אותנו, גם אתכם דרך אגב, אבל אותנו קודם. לא ייתן שזה יקרה. ולכן אנחנו פועלים. אני לא ביקשתי רשות, אני פשוט הודעתי על התוכנית שלנו. Israel tetap bersikeras untuk melancarkan serangan dan mempertahankan operasi militernya terhadap Iran, meski mendapat seruan menahan diri maupun kesepakatan yang dicapai pihak AS dan Iran. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat membantah serangan rudal yang menewaskan ratusan siswa SD di Minab, Iran merupakan rudal milik Amerika. Serangan terjadi di saat kondisi saling serang dengan banyaknya rudal yang digunakan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku belum membaca hasil laporan investigasi terkait serangan rudal yang menewaskan 100 lebih orang termasuk puluhan siswa SD di Minab, Iran. Keluarga korban Minab mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawaban rudal siapa yang menewaskan anak-anak mereka. Pasalnya Amerika membantah serangan ke Minab meski penyelidikan internal awal pada Maret menunjukkan kemungkinan pasukan AS bertanggung jawab atas serangan fatal ini. I don't know that they're ever going to solve that problem. And you can ask Pete, but I don't know that they're going to say it was one of our missiles. Pete, I don't know that they're ever going to solve that problem in terms of whose fault was it, because there were missiles flying all over the place. And it's horrible what happened, but there were missiles flying all over the place. And somebody said it was our missile. Well, maybe it wasn't our missile, but I've seen nothing to... Serangan rudal menyasar sekolah SD Putri di Minab, Iran pada hari pertama perang 28 Februari. Serangan menewaskan lebih dari 100 orang ini mayoritas merupakan siswi sekolah dasar, sementara korban orang dewasa merupakan tenaga pengajar dan orang tua siswa. Serangan terjadi pagi hari saat orang tua mengantar anak ke sekolah. Dari rekaman video amatir warga, rudal yang jatuh tepat di sekolah Putri Minab diduga merupakan rudal Tomahawk. Beragam spekulasi beredar kala itu yang menyebutkan rudal tersebut milik Amerika. Hukum humaniter internasional melindungi dan melarang sekolah menjadi target serangan. Senat Amerika Serikat, pemirsa, meloloskan resolusi untuk diakhirinya perang terhadap Iran. Presiden Donald Trump yang mengetahui hal tersebut mengkritisi langkah Senat Amerika. Senat Amerika pada Selasa kemarin mengesahkan UU Resolusi War Powers atau kekuatan perang untuk akhiri perang dengan Iran. Majelis Tinggi Kongres memberikan suara berbanding 48 untuk setujui resolusi yang sebelumnya telah disahkan DPR Amerika. Namun langkah Senat AS ini sebagian besar bersifat simbolis dan masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut agar menjadi mengikat. Mengetahui hal itu, pemirsa, Presiden Donald Trump mengkritisi Senat dan menyebut resolusi simbolis tersebut disahkan pada waktu yang tidak tepat. Trump menilai resolusi tersebut justru melemahkan posisi tawar AS dalam negosiasi dengan Iran. Trump juga mengkritisi 4 senator Partai Republik yang mendukung resolusi. Pemirsa,
Pemirsa, Ketua Parlemen Iran Muhammad Baqir Ghalib menyebut nota kesepahaman Islamabad sebagai deklarasi kekalahan Amerika. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran sangat baik dan menyetujui seluruh keinginan Amerika. تفاهم اسلام آباد نیز نه نتیجه فشار و اجبار بلکه حاصل مقاومت و اقتدار ملت شجاع ایران بود. تفاهمی که نشان داد گفتگو زمانی به نتیجه میرسد که طرف مقابل از تحمیل اراده خود بر یک ملت متمدن صرف نظر کرده و حقوق ما را بپذیرد. به همین جهت یادداشت تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد. I see that oil just broke the $70 number. Who would have thought that was going to happen? And that's during a war. And Iran is being very nice. They're agreeing to everything that I want. And they have to. Otherwise, we just go back and do what we have to do. Thank you very much. Di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel, pemirsa, Iran berhasil membangun kilang minyak lepas pantai di Teluk Persia. Iran berhasil pasang platform pengolahan lepas pantai seberat 6.200 ton di lapangan minyak Reshadat di Teluk Persia. Platform raksasa ini dipasang mulai tanggal 22 Juni 2026. Platform ini akan menambah kapasitas produksi minyak Iran hingga 35.000 barrel per hari. Rencananya platform ini ditargetkan akan mulai produksi penuh mulai tahun depan. Iran pun diperkirakan akan memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen minyak utama di kawasan Teluk Persia. Kecewa tidak dibantu negara-negara NATO dalam melawan Iran, Amerika Serikat mulai menarik pasukannya dari Jerman. Gelombang pertama yang ditarik terdiri dari 5.000 tentara AS. Secara bergelombang, Amerika Serikat menarik pasukannya dari Jerman. Total pasukan yang akan ditarik berjumlah 5.000 pasukan. Sebelumnya penarikan pasukan oleh Amerika Serikat diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal Mei lalu. Pengumuman itu muncul di tengah memanasnya ketegangan perang di Timur Tengah. Penarikan pasukan merupakan buntut kekecewaan Amerika Serikat atas tindakan negara-negara anggota NATO yang tidak juga membantu mengamankan Selat Hormuz serta membantunya dalam melawan Iran. Hal itu disampaikan langsung Presiden Donald Trump di hadapan Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO. These are bilateral commitments these countries are having with the United States. So this is not, strictly speaking, NATO. But bilateral commitments, they all did what they promised to do. And this led to between 4,000 and 5,000 US planes taking off from Europe. I would argue it would have been very difficult to do Iran without having Europe as a power projection platform for the United States. Delivered again, he's right. There is also reason for disappointment. It is a mixed bag. Well, the big question is, are they paying the 5%? They agreed 6 months ago when we were together to pay 5%. And for the most part, they're not paying. Data per 31 Desember 2025 tercatat ada 36.400 pasukan aktif Amerika Serikat di Jerman. Selain pasukan, Amerika Serikat juga akan mengurangi aset militernya di Eropa, termasuk jet tempur, kapal selam hingga pesawat nirawak atau drone. Seorang anak Palestina, pemirsa, ditangkap oleh pasukan Zionis Israel saat penggerebekan di selatan Nablus, tepi barat pada Rabu waktu setempat. Penangkapan tersebut terekam oleh kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas menunjukkan sekelompok tentara Israel menahan seorang anak Palestina bernama Tamim Yusef Sadik saat melakukan penggerebekan di desa Karyut, selatan Nablus. Nampak sejumlah personel bersenjata memasuki rumah dan membawa pergi anak tersebut dari area permukiman dengan mata tertutup. Diketahui operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Rabu pagi waktu setempat. Hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai alasan penahanan maupun kondisi anak yang ditangkap dalam operasi tersebut. Pasukan Israel, pemirsa, menggelar operasi militer dengan menggerebek kawasan permukiman Kota Tua Nablus, tepi barat Palestina.
Sejumlah personel bersenjata memasuki area permukiman dan menyebar di sejumlah titik strategis. Tak hanya itu, kendaraan militer pasukan Israel nampak bergerak menyisir gang-gang sempit kawasan padat penduduk dan bersejarah bagi masyarakat Palestina. Kehadiran pasukan bersenjata Israel di pemukiman warga mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan kekhawatiran. Sementara itu, pemirsa, Uni Emirat Arab meresmikan pusat medis baru di kota Gaza melalui operasi Chivalrous Night 3 bagi ribuan warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang terdampak akibat serangan Zionis Israel. Di tengah kehancuran akibat perang yang masih berlangsung, operasi Chivalrous Night 3 meresmikan pusat medis Emirates di kota Gaza. Fasilitas kesehatan ini dibangun untuk melayani warga Gaza Utara, salah satu wilayah yang mengalami dampak paling berat sejak pecahnya konflik antara Israel dan Hamas. Sejumlah ruang pelayanan telah dilengkapi peralatan medis modern, perlengkapan kesehatan, serta apotek dengan stok obat-obatan yang memadai. هذا المركز على العديد من الأقسام، يحتوي على قسم للمختبر والأشعة، سيعتني بحالات الأطفال والأمراض الجلدية المنتشرة في قطاع غزة نتيجة البيئة المحيطة من خيام وردم وبيوت مهدمة. سنقدم خدمة صيدلية متكاملة نختص بها بالأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة يعاني المريض جدا في الحصول على أدويته، بعض المرضى يمشي مسافة 2 و3 كيلومتر. اليوم يمتلك المركز عيادة طبية متنقلة، ستتوجه هذه العيادة إلى مراكز الإيواءات ومخيمات النزوح، تقدم الخدمة من لم يستطع أن يصل إلى مركز الإمارات، وعدا أن مركز الإمارات سيصل إليه ويقدم الخدمة الطبية المناسبة إليه. Pusat medis di kota Gaza ini merupakan fasilitas kedua yang dibuka dalam program kemanusiaan tersebut. Setelah sebelumnya, pusat serupa diresmikan di Khan Yunis, Gaza Selatan. Pihak pengelola berharap kehadiran fasilitas baru ini dapat memperkuat sistem layanan kesehatan di Gaza dan membantu meringankan penderitaan warga yang telah berbulan-bulan hidup di tengah konflik dan krisis kemanusiaan. Gedung apartemen Petunia di Los Palos Grandes runtuh bersama banyak bangunan lainnya di Caracas setelah gempa bumi dahsyat mengguncang Venezuela Utara pada hari Rabu. Evakuasi dilakukan dari dalam gedung yang runtuh akibat gempa besar bermagnitudo 7,1 dan 7,5 skala Richter. Ratusan tim darurat menutup area tersebut dan mencari korban selamat. Media internasional melaporkan setidaknya 32 orang tewas dan sekitar 700 orang terluka dengan peringkat bahwa jumlah korban dapat meningkat seiring berlanjutnya operasi penyelamatan dan penilaian kerusakan. Sementara itu, pemirsa, tim penyelamat berhasil mengevakuasi seorang remaja perempuan berusia 14 tahun yang terjebak reruntuhan bangunan di San Bernardino, Caracas. Korban penyandang disabilitas ini dievakuasi menggunakan tandu dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Proses pencarian dan penyelamatan darurat korban terus dilakukan di beberapa bangunan yang alami kerusakan parah. Ya, pemirsa, penumpang berlarian keluar dari Bandara Simon Bolivar saat Venezuela diguncang gempa besar. Hingga kini bandara masih ditutup. Kencangnya goncangan membuat penerbangan di Bandara Simon Bolivar terganggu. Penumpang berlarian keluar dari bandara lantaran gempa merusak sebagian besar bangunan, bahkan atap bandara pun rusak parah. Hingga kini bandara masih ditutup, pesawat pun belum bisa terbang dan mendarat di bandara ini. Acabado totalmente. Observen. Ahorita, los Palos Grandes, voy a la misa. Di kota yang berada di pesisir Venezuela, pemirsa, warga berlarian untuk menyelamatkan diri dari reruntuhan bangunan. Kencangnya goncangan membuat warga dan rumahnya
hingga kompleks apartemen roboh. Hingga kini petugas masih berusaha menyelamatkan warga yang tertimbun bangunan. Sementara Kementerian Luar Negeri Indonesia menginformasikan tidak ada WNI yang menjadi korban gempa. 3 WNI di Venezuela dipastikan selamat. Aquí se cayeron 2 edificios, miren, al lado de la Altamira, Dios mío, que estaban aquí. Ya, gempa bermagnitudo 7,1 dan 7,5 terjadi dalam jangka waktu berdekatan. Pusat gempa berada di sebelah barat Moron yang terletak di sepanjang pantai Karibia. Kencangnya guncangan pemirsa membuat peringatan tsunami berbunyi. Warga pun diminta untuk menjauhi wilayah pesisir. Mierda, ya me quetía. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, marico, vámonos. La familia nosotros, güey. Pasca gempa dahsyat yang melanda Venezuela, Kementerian Luar Negeri menegaskan kondisi seluruh WNI di Venezuela dalam kondisi aman. Menlu juga telah membuka jalur komunikasi darurat untuk memantau situasi. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Caracas telah memastikan bahwa seluruh WNI yang terdata berada di Venezuela, yakni sebanyak 3 orang dalam kondisi aman, selamat, dan sehat. Gedung kantor KBRI Caracas tidak mengalami kerusakan struktural yang berarti dan seluruh staf KBRI dalam keadaan selamat. Jalur komunikasi darurat telah dibuka untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan pemutakhiran kondisi WNI secara berkala. Ya, pemirsa, gempa magnitudo 6,9 mengguncang Jepang. Gempa tidak memicu peringatan tsunami. Gempa mengguncang wilayah utara Jepang pada pagi hari ini, pemirsa, tepatnya lepas pantai wilayah utara Iwate. Kencangnya guncangan membuat layanan kereta cepat Tohoku Shinkansen berhenti beroperasi. Meski pusat gempa terjadi di laut, namun gempa bermagnitudo 6,9 ini tidak berpotensi tsunami. Kepanikan melanda pusat bisnis kota Madrid setelah kebakaran hebat mengguncang salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Spanyol. Kebakaran hebat terjadi di Torre Nueve, salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Spanyol yang berada di kawasan bisnis Cuatro Torres Madrid. Kobaran api dan asap hitam pekat keluar dari lantai 25 gedung setinggi hampir 250 meter tersebut. Menurut laporan, api berasal dari ruang teknis dan pemeliharaan kelistrikan yang berada di lantai 25 bangunan. Asap kemudian menyebar dengan cepat menciptakan kepulan asap raksasa yang terlihat dari berbagai penjuru kota Madrid. Pihak berwenang memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka berat dalam kejadian ini. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Ya, pemirsa, gelombang panas ekstrim yang melanda Perancis memaksa salah satu ikon paling terkenal di dunia, Menara Eiffel, menghentikan operasional lebih awal. Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memaksa Menara Eiffel ditutup beberapa jam lebih awal. Keputusan ini diambil setelah suhu udara di wilayah Paris dan sekitarnya melonjak hingga melampaui 40 derajat Celcius. Papan pengumuman yang terpasang di pintu masuk menjelaskan bahwa penutupan dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menjaga keselamatan pengunjung di tengah cuaca yang sangat panas. Banyak warga Paris mendukung keputusan pengelola, mengingat Menara Eiffel setiap harinya dipadati ribuan pengunjung yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat suhu ekstrim. Moi, je pense que c'est bien que la Tour Eiffel soit fermée puisque c'est un endroit qui attire beaucoup de foule. Et par cette forte chaleur, je pense que c'est normal d'essayer d'éviter les foules pour pas qu'il y ait de malaise et pour éviter ça. De toute façon, elle sera ouverte demain matin, donc je pense que c'est bien. Pihak pengelola memastikan seluruh pemegang tiket yang terdampak akan menerima pengembalian dana secara otomatis. Setiap tahun, sekitar 7 juta wisatawan dari berbagai penjuru dunia datang untuk mengunjungi landmark yang menjadi ikon kota Paris tersebut.
Pemirsa, tim Mercy melakukan tinjauan langsung kondisi rumah sakit Jabal Amel, Lebanon Selatan yang hancur akibat serangan Israel. Selain itu, tim Mercy juga membantu menyediakan kebutuhan mendesak bagi para pasien. Tim Mercy meninjau langsung kondisi rumah sakit Jabal Amel di kota Tyre, Lebanon Selatan yang terdampak serangan Zionis Israel pada hari Sabtu. Sejumlah fasilitas seperti laboratorium medis, ruang perawatan intensif atau ICU, dan area parkir mengalami kerusakan berat dengan puing-puing berserakan. Jadi bangunan ini adalah tempat praktek dokter-dokter atau supply juga barang-barang kegiatan medis diletakkan di sini, dan kemudian mereka juga banyak melakukan praktek di gedung ini. Entah kenapa diserang oleh pihak penjajah, tapi yang pasti akibat dari serangan itu juga menimbulkan banyak sekali korban yang berada di sekitar klinik ini, dan kita bisa lihat begitu banyak sekali bangunan-bangunan yang hancur. Selain itu, tim Mercy juga turut membantu petugas medis Lebanon yang menyediakan obat-obatan untuk para pasien. Mereka mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh Rumah Sakit Jabal Amel yang menjadi salah satu pusat layanan medis utama di Lebanon Selatan. Serangan militer Israel dilaporkan menewaskan 4 orang dan melukai 127 orang, dengan sebagian besar korban luka merupakan tenaga medis rumah sakit. Pemirsa, di tengah perundingan Lebanon dan Israel di Washington, Amerika Serikat berkomitmen menjaga kedaulatan Beirut. Sementara itu, isu dukungan Iran terhadap Hizbullah akan dibahas dalam agenda terpisah. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan Washington akan berbicara dengan pemerintah Lebanon terkait berbagai isu. Menurut Rubio, karena Lebanon adalah negara berdaulat, urusan internalnya akan dibahas langsung dengan pemerintah Lebanon, bukan melalui perjanjian Amerika Serikat dan Iran. Rubio mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Lebanon, Joseph Aoun, sebelum ke Uni Emirat Arab di tengah perundingan Lebanon-Israel di Washington. Ia menambahkan isu dukungan Iran terhadap Hizbullah di Lebanon akan dibahas secara terpisah dengan pihak Teheran. Iran peace deal. Well, that process is separate. It's separate because Lebanon is a sovereign country. It has a government. And when it comes to Lebanon, what's happening inside of Lebanon, we're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. I spoke to President Aoun along with the Vice President a few moments ago, spoke to him on Friday. Their people are there now on the ground directly. So the reason why that issue is always... Now, there's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. And so that factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. But as far as the future of Lebanon belongs to the Lebanese people through their sovereign elected government. Saat ini Lebanon dan Israel telah menjalani perundingan baru di Washington pada 23 hingga 25 Juni.